Welcome back to Review Film ID. Di segmen video kali ini, admin tidak akan membacakan alur cerita film. Namun kita akan membahas 5 dosa besar dari drama Kingdom Season 2 yang seharusnya terjawab di Kingdom Season 3. Bagi saya pribadi, drama Korea Kingdom meninggalkan 5 dosa besar bagi penonton setianya. Apa saja itu? Buat kamu pecinta film dan drama bergenre zombie, mungkin tidak asing dengan drama Zombie Kingdom yang tayang di Netflix. Drama ini menjadi key drama original pertama di Netflix dan berhasil meraih sukses selama 2 musim penayangannya. Bahkan bisa dikatakan yang bukan pecinta drama Korea pun akan berpikir ulang untuk tidak menonton drama yang satu ini. Drama yang dibintangi oleh aktor Joo Ji-hoon sebagai putra mahkota Lee Chang dan beberapa aktor papan atas Korea lainnya, di mana drama ini sudah akan masuk ke musim ketiga. Dari penayangan terakhirnya di musim kedua di tahun 2019, dan itu pun meninggalkan tanda tanya besar. Dan dosa yang admin maksud di sini adalah 5 misteri yang ditinggalkan untuk kita perdebatkan. Hingga muncul beberapa teori-teori dari para penonton setianya. Begitu pula harapan besar akan jawaban dari misteri itu dapat terjawab di penayangan pada musim ketiga ini. Namun menurut info terbaru di tahun ini, akan ditayangkan sequel yang mana cerita dalam drama ini akan bergeser sedikit dari cerita utama dan menyoroti tokoh Ashin. Siapakah dia? Dengan episode spesial bertajuk Kingdom Ashin of the North, cerita lain dari drama Kingdom akan hadir dengan alur cerita yang tentunya tidak kalah menegangkan. Akankah 5 misteri besar itu dapat terjawab di sequel ini? Yuk kita bahas sama-sama. Oh iya, ini hanyalah opini dari saya dan saya kumpulkan dari beberapa sumber, jadi selamat menikmati videonya. Ingat dengan senyuman ini? Kemunculan aktris Jun Ji-hoon yang sempat muncul di akhir season 2. Nah, wanita cantik inilah pelaku yang bikin geger di ending cerita pada musim kedua. Dan menambah rasa penasaran kita tentang akan kemana alur cerita drama Kingdom ini, di mana dia muncul dengan senyuman manis namun menyimpan 1000 tanya. Siapakah dirinya dan bagaimana dirinya dapat berada bersama dengan zombie? Belum dijelaskan dengan detail oleh Netflix. Namun kabarnya Jun Ji-hoon akan menjadi tokoh sentral pada bagian episode spesial bertajuk Kingdom Ashin of the North, yakni dengan memerankan tokoh bernama Ashin itu sendiri. Apakah karakter Jun Ji-hoon hanya akan menyebarkan kematian kemanapun dia pergi? Atau dia memiliki tugas lain, yaitu menyebarkan wabah zombie ke seluruh Korea sehingga kerajaan Manchuria atau kerajaan Cina dapat dengan mudah menyerang Joseon dan mengambil alih semuanya. Pemeran utama dalam drama Kingdom ini yaitu putra mahkota Lee Chang yang diperankan oleh aktor Joo Ji-hoon, di mana pada season kedua dirinya memilih untuk tidak naik tahta menggantikan ayahnya yang telah dihidupkan kembali menjadi zombie dan menyerahkan tahta itu kepada putra mahkota boneka milik Ibu Suri, yang sebenarnya merupakan anak dari pengawal pribadinya putra mahkota Lee Chang yang bernama Muyong. Lee Chang sendiri lebih memilih untuk mencari informasi tanaman pembangkit ke utara bersama dengan tabib Xiaobi. Kita pastinya ingin mengetahui kisah dari perjalanan putra mahkota selama bertahun-tahun mencari informasi tanaman pembangkit. Ditambah di scene akhir di musim kedua, kita diperlihatkan putra mahkota Lee Chang bersama dengan tabib Xiaobi berada di waktu dan tempat yang sama dengan lokasi zombie yang dilakukan oleh Ashin. Sebagai pangeran baru, di mana kita ketahui Lee Chang memilih untuk tidak naik tahta menjadi seorang raja, dan hal itu membuat tahta menjadi kosong, di mana anggota keluarga kerajaan yang lain harus menggantikan raja yang wafat. Namun karena tidak ada anggota keluarga kerajaan yang tersisa, maka Lee Chang menunjuk tahta kerajaan kepada anak dari Muyong selaku pengawal pribadinya, yang mana sebelumnya ibu ratu membawa bayi itu ke istana dan mengakui bahwa bayi Muyong adalah putra mahkota yang sah, dan mentitahkan bayi itu untuk menjadi raja selanjutnya sebagai raja boneka klan Haiwon. Tapi seperti yang kita ketahui, sang calon raja baru ini pernah tergigit oleh zombie ketika dirinya masih bayi. Sebagai seorang bayi, Xiaobi berkata bahwa dirinya kebal terhadap parasit yang menyebabkan zombie. Namun ketika dia tumbuh dewasa, sepertinya satu parasit yang tersisa kini telah berpindah ke kepalanya. Akan tetapi itu bukan berarti pangeran akan berubah menjadi zombie, di mana dalam kasus ini pangeran dapat bertahan dari virus zombie yang selama ini hidup dalam tubuhnya. Atau mungkin pangeran muda ini dapat menjadi semacam hibrida zombie, di mana dia dapat menggunakan kekuatan zombie namun juga mengontrolnya. Xiaobi adalah murid terakhir dari tabib Li, tabib yang menghidupkan kembali raja menjadi zombie. Sebagai tokoh kunci dalam mencegah wabah zombie, maka penelitian Xiaobi
akan berpengaruh besar dalam menghentikan penyebaran wabah zombie itu. Di musim kedua, Shelby berhasil menemukan cara untuk mengeluarkan cacing parasit yang mengubah manusia menjadi zombie dengan merendamnya ke dalam air. Namun dirinya masih belum menemukan kejelasan terkait penyebab tanaman pembangkit memiliki parasit yang dapat mengubah manusia menjadi zombie. Seperti yang sebelumnya kami sebutkan di atas, bagaimana perjuangan putra mahkota Li Chang dan tabib Shelby untuk menyusuri tanaman pembangkit hingga ke utara. Namun ternyata tanaman pembangkit adalah tanaman yang dapat diperjualbelikan, bahkan telah tersebar ke daerah-daerah lain. Maka peranan penjual tanaman pembangkit akan menjadi sangat penting sebagai dalang dari semua wabah zombie ini, hingga dapat mengungkap bagaimana proses perubahan manusia menjadi zombie dapat terkuak, agar Li Chang dapat membasmi zombie-zombie itu hingga ke akar-akarnya. Oke, itulah 5 misteri yang seharusnya dapat terungkap di sequel Kingdom bertajuk Ashes of the North di tahun ini. Jika kalian memiliki teori lain, silahkan tuliskan pada kolom komentar. Dan sampai jumpa di video alur cerita film